Ini adalah kisah perjalanan sepasukan tentara nasional Indonesia. Juga kisah perjalanan hidup manusia dalam revolusi. Ada dua orang teman seperjuangan. Kedua-duanya perwira. Yang satu panglima batalion, yang lain kepala stafnya, Sudarto dan Adam. Syahdan menghadapi suatu peristiwa yang paling menyedihkan dialami bangsa Indonesia selama revolusi 5 tahun. Ialah peristiwa Madiun, September 1948. Demikianlah dimulai kisah ini. Cerita tentang darah dan air mata, tetapi juga cerita tentang harapan dan doa yang tiada putus-putusnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas Tentara Nasional Indonesia. Untuk itu tetap stay di channel kami agar Anda tidak ketinggalan informasi. Tetapi sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap stay di rumah, tetapi jangan lupa terus beribadah ya. Untuk menghindari semua penyakit, kita harus jaga kesehatan, kebersihan, tetap konsumsi vitamin, agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Apapun arahan pemerintah adalah solusi terbaik buat kita. Untuk itu taati peraturan pemerintah untuk menjaga kita dari berbagai penyakit. Kali ini saya akan bahas sejarah Tentara Nasional Indonesia. Sejarah Tentara Nasional Indonesia dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kembali dikuasai oleh bangsa Belanda melalui kekerasan senjata. Nah, Tentara Nasional Indonesia awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan selanjutnya kembali diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nah, pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan bangsa Indonesia. Tetapi usaha pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan tentara kebangsaan, terus berjalan sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia secara resmi. Setelah konferensi meja bundar pada bulan Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejalan dengan itu, maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS atau APRIS yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Pada tahun 1962 dilakukan upaya penyatuan antara Angkatan Perang dengan Kepolisian Negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu. Kemudian, pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi dipisahkan menjadi institusi yang berdiri sendiri-sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan Peta dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota Peta dan Heiho ini ditangani oleh BPKKP.
Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah diputuskan untuk membentuk tentara kebangsaan. Pembentukan BKR ini diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas peta, Heiho, Keigung Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan siap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan jika telah datang saatnya. Karena pada saat itu komunikasi masih kurang, jadi setiap daerah tidak dapat mendengar pidato Soekarno-Hatta. BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan atau BPP. BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas pemeliharaan kesejahteraan anggota-anggota tentara pembela tanah air atau PETA dan Heiho. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ini ditangani oleh BPKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah diputuskan untuk membentuk tentara kebangsaan. Pembentukan BKR ini diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas peta, Heiho, Keigung Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan siap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan jika telah datang saatnya. Nah, karena pada waktu itu tidak semua pulau mendengar pidato Soekarno, sehingga komunikasi pada saat itu masih sangat sulit. Mayoritas yang mendengar pidato Soekarno pada waktu itu Pulau Jawa, sementara Pulau Sumatera, Aceh dan bagian timur tidak mendengar. Tetapi pemuda-pemudi Indonesia tetap membentuk badan-badan laskar untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Dia tetap semangat walaupun dia tidak kebagian komunikasi karena komunikasi pada saat itu masih sangat terbatas. Kemudian menyerahnya tentara Jepang kepada tentara sekutu menyebabkan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia untuk dimanfaatkan oleh Belanda, sehingga situasi ini mulai tidak aman. Oleh karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian pemerintah memanggil mantan mayor KNIL yaitu Bapak Urip Sumiharjo ke Jakarta, Wakil Presiden Detrandes Muhammad Hatta untuk mengangkat menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara. Pada waktu itu markas tertinggi TKR berada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Presiden Soekarno-Hatta pada tanggal 6 Oktober 1945 mengangkat Supriyadi, seorang tokoh pemberontak PETA di Blitar, untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan pemimpin tertinggi TKR. Nah, akan tetapi dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945 sehingga TKR tidak memiliki pemimpin tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR di Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Urip Sumiharjo. Hasil konferensi itu sendiri terpilihnya Kolonel Sudirman sebagai pimpinan tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel
Sudirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal.